Kajian Fathul Bari, Kitabul Adab, bab ke 18, babu rahmatil walidi wa taqbilihi wa mu'anaqatihi. Wa qala sabitun an Anasin akhazan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Ibrahima wa qabbalahu wa syammahu. Bab menyayangi anak-anak, menciumnya dan memeluknya. Ini termasuk adabnya yang seperti ini ya, itu adab di dalam Islam. Ya, bab menyayangi anak, menciumnya dan memeluknya. Wa qala sabitun an Anasin radhiyallahu anhu akhazan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqabbalahu wa syammahu. Sabit berkata, ini masih judulnya, Sabit berkata dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendong, menggendong itu sih di akod di urang banyak di ais di kumaha memangku jabatan riweuh bahasa Indonesia teh. An Anasin akhazan Nabi SAW, Nabi memangku Ibrahim faqabbalahu wa syammahu, kemudian Nabi menciuminya. Ya, ini judulnya demikian ya, babu rahmatil waladi wa takbilihi wa mu'anaqatihi. Bab menyayangi, mencintai anak, bukan hanya anak, lagi anak-anak gitu ya. Yang terutama anak sendiri ya, apalagi gitu ya. Bab mencintai anak-anak, mencium dan memeluknya. Kemudian judulnya ditambah dengan redaksi hadis. Sabit berkata dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW memangku Ibrahim. Ibrahim ini anaknya, anak kandung Rasulullah SAW. Nabi SAW memangku Ibrahim kemudian menciuminya. Di dalam bab ini ada 6 nih. Imam Bukhari memasukkan 6 hadisnya yang di dalam hadisnya itu yang disebut dengan mencintai anak itu bukan hanya anak kandung, tapi menyayangi anak-anak gitu ya. Menyayangi, mengasihi anak-anak. Nah, hadis yang pertama, an ibni Abi Nu'am radhiyallahu anhu qala kuntu syahidan libni Umar radhiyallahu anhuma wa sa'alahu rajulun an damil ba'udi faqala mimman anta qala min ahlil Iraq qala unzuru ila hadza yas'aluni an damil ba'udi wa qad qatalu benan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu huma raihanataya minad dunya. Dari Ibnu Abi Nu'am, dia berkata, aku pernah bersama dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ketika itu ada seseorang yang bertanya tentang darah nyamuk.
darah nyamuk, darah serangga. Kemudian Ibnu Umar, nah, ada saat itu ada seseorang yang bertanya tentang darah nyamuk lah atau lalat atau serangga. Ibnu Umar berkata, Ibnu Umar menanyakan, mimman anta, kamu ini dari mana? Ia menjawabnya, orang itu menjawab, min ahlil Irak, saya adalah orang Irak. Ibnu Umar berkata, unzuru ila haza, lihatlah oleh kalian semua orang ini. Yas'aluni andamil ba'un, dia menanyakan darah nyamuk. Apa maksudnya ya? Entah nih hadis ini, orang ini menanyakan kepada Ibnu Umar gitu tentang darah nyamuk. Nah, Ibnu Umar berkatanya tadi, orang itu ditanya, kamu dari mana? Saya orang Irak. Ibnu Umar kemudian mengatakan, lihatlah oleh kalian orang ini. Dia bertanya kepadaku tentang darah nyamuk. Padahal mereka orang Irak, ya. Padahal orang Irak telah membunuh cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku mendengar Nabi SAW bersabda, huma, keduanya itu adalah cucu beliau. Yang dimaksudnya ini Rasulullah bersabda keduanya, yaitu Hasan dan Husain, ya. Keduanya roihanataya minad dunya, itu anugerahku dari Allah ketika di dunia. Nah, sampai di sana hadisnya, ya. Sekali lagi nih, dari Ibnu Abi Nu'am, ia berkata, aku pernah bersama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ketika itu ada seseorang yang bertanya mengenai darah nyamuknya kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar kemudian bertanya kepada orang tadi, kamu dari mana? Orang itu menjawab, saya dari Irak. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, lihatlah oleh kalian semua orang ini. Dia menanyakan kepadaku tentang darah nyamuk. Sementara mereka orang Irak telah membunuh cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keduanya Hasan dan Husain itu adalah anugerahku dari Allah di dunia. Nah, dari hadis yang pertama ini yang menunjukkan, ya, menyayangi, mengasihi anak-anak itu adalah kata-kata dari Rasulullah SAW di akhir hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan kepada Hasan dan Husain itu, keduanya adalah bahasa Arabnya ini roihanataya. Keduanya itu Allah, apa mungkinnya kalau diungkapkan, anugerah karunia, ya, yang Allah berikan kepadaku di dunia. Artinya Rasulullah menggambarkan ini, ya, tentang cucunya gitu, ya. Rasulullah menggambarkan tentang cucunya Hasan dan Husain. Nah, Rasulullah mengatakan seperti ini, keduanya ini adalah karunia-Nya, anugerah dari Allah bagiku ketika di dunia. Nah, ini yang menggambarkannya, artinya Rasulullah sangat menyayangi, sangat mengasihi cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Kepada anaknya, iya, apalagi, ya, kepada anaknya, kepada Fatimah. Karena kalau yang laki-lakinya, anak laki-laki dari Rasulullah SAW itu semuanya meninggal ketika masih kecil. Ya, kalau anak-anak Rasulullah, ya, yang laki-lakinya, mereka meninggal ketika masih kecil. Kalau yang perempuan itu sudah dewasa,
Ummu Kulsum, Ruqayyah, mereka bahkan dinikahinya oleh Utsman bin Affan. Nah, dari semua anak kandung Rasulullah SAW itu semuanya meninggal lebih dulu kecuali Fatimah. Anak kandung Rasulullah SAW semuanya meninggal lebih dulu, mendahului Rasulullah SAW, kecuali Fatimah. Itu pun tidak lama. Rasulullah SAW mengatakan kepada Fatimahnya sebelum ketika hampir meninggal, hampir wafat, Rasulullah SAW mengatakan tidak lama lagi kamu akan menyusul. Ternyata hanya 6 bulan jarak waktu Rasulullah meninggal, kemudian 6 bulan kemudian Fatimah meninggal. Fatimah masih sangat muda lah gitunya, 28 tahun waktu meninggal. Ya, Fatimah masih sangat mudanya, 28 tahun. Nah, anaknya ada 4, saya lupa lagi nih yang 2 lagi, 4, 5 gitunya anak Fatimah nih. Ini yang terkenal, ini yang 2 nih. Bahkan ada ini di kitab semacam Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Nah, di dalam kitab-kitab tersebut itu ada pembahasan atau kitab manakib disebutnya. Manakib itu keutamaan-keutamaan. Misalnya manakib Abu Bakar, nah hadisnya yang menerangkan keutamaan Abu Bakar. Manakib Umar bin Khattab, hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan, kelebihan Umar bin Khattab. Nah, termasuknya ada manakib Hasan dan Husain. Nah, diantaranya nih ya, sudah saya kasih tanda dari hadis nantinya, mudah-mudahan masih ada nih. Ya keneh itu hari cirian leungit yang cirina. Nah, lebarah waktu ieu lainnya. Nah, sekali lagi nih dari hadis yang pertama ini sangat jelas. Ya, Imam Bukhari membuat judul bab menyayangi anak-anak. Nah, Rasulullah mengungkapkan dengan kata-kata huma, keduanya yaitu Hasan dan Husain, roihanataya minad dunya, keduanya adalah anugerah karunia dari Allah bagiku ketika di dunia. Ya, yaitu diberi cucu, berarti Rasulullah memiliki cucu dari Fatimah, Hasan dan Husain. Bukan hanya 2-nya, ada lagi cucu yang lain, tapi Rasulullah menyebut yang ini laki-laki, Hasan dan Husain. Nah, ada hadis yang menyebutkan wajah yang paling mirip dengan Rasulullah itu adalah Hasan. Ya, Hasan dan Husain itunya bukan kembar sih, Hasan Husain. Lain Upin Ipin. Mun Ipin Ipin mah kembar seiras. Kembar seiras mah eta mah. Nah, kalau Hasan dan Husain itu bukan kembarnya. Namanya Hasan itu artinya baik. Ya, nama Hasan itu artinya baik. Nah, kalau Husain dalam bahasa Arab itu ini isim musogor namanya, Hasan kecil. Ya, Hasan kecil lah itunya. Allah yang bentuk katanya demikian itunya Hasan jadi Husain, dan disebutnya isi musogor ini berlaku untuk apapun. Misalnya ainun itu mata. Nah, kalau mata kecil itu uyainun, husainun gitu wazannya bentuk katanya. Kalau uyainun itu mata yang kecil, mata kecil.
Kalau ini kakaknya Hasan, nah adiknya Husain, itu teh Hasan, keneh gitu, Husain teh Hasan, keneh dengan makna yang sama. Hasan kecil lah gitunya, Hasan Junior, Hasan Junior, secara makna dua-duanya, makna dari nama tersebut itu sama sebetulnya. Nah dari keduanya ini yang wajahnya paling mirip Rasulullah SAW itu adalah Hasan. Kalau Husain, dia ini meninggal di Irak, di Karbala dengan kepala yang terpenggal, dipenggal gitunya ini Husain. Makanya tadi Ibnu Umar mengatakan seperti tadinya. Ibnu Umarnya kata Ibnu Abin Nu'am, dia mengatakan, ya aku pernah sedang bersama Ibnu Umar, lalu ada yang bertanya mengenai darah nyamuk. Nah Ibnu Umar mengatakan, kamu orang mana? Saya orang Irak. Kira-kira coba lihat orang ini. Nah Ibnu Umar mengatakan demikiannya kepada yang ada berarti saat itu, coba lihat orang ini. Tolong mencek orang mah era. Apa nggak ingat kejadian yang ini nih? Mereka nih orang Irak itu membunuh Qatalu ibnan Nabi. Mereka membunuh cucu Nabi, padahal Nabi terhadap cucunya itu seperti apalah gitu ya. Nah di antaranya Ibnu Umar mendengar Rasulullah mengatakan ungkapan Rasulullah tentang cucu-cucunya ini, Hasan dan Husain itu adalah anugerah dari Allah untukku ketika di dunia. Banyaknya tadi manakib tentang Hasan dan Husain. Di antaranya ada yang menggambarkan secara fisik demikian tadi, bahwa orang yang wajahnya paling mirip dengan Rasulullah SAW itu adalah Hasan. Nah kemudian ada juga nih kejadian seperti ini. Katanya ya orang lebar ya nih hadisnya nih. Ada juga kejadian ketika Rasulullah SAW sedang khutbah, lalu datang Hasan dan Husain memakai baju yang merah, terus keduanya jatuh pakojot da gamis panjang teuing urang, lompatan labuh. Rasulullah langsung menghentikan khutbahnya, kemudian mengambil. Nah itu diantara gambarannya Rasulullah sangat menyayangi, mengasihi budak labuh keur khutbah eureun heula. Ini sedang khutbah, Rasulullah melihat Hasan dan Husainnya menggunakan gamis, kemudian keduanya berlari-lari jatuh. Rasulullah sampai menghentikan khutbahnya lalu mengambil di ais teh. Padahal budak labuh maunya biasa urenannya. Nah, ini menggambarkan bahwa Rasulullah SAW itu sangat menyayangi. Nah nanti juga ada hadis Rasulullah yang kemarin juga di bab sebelumnya, yaitu ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW membawa anak kecil perempuan. Ternyata ya namanya anak-anak gitu kan, ternyata malah ketika melihat cincin yang dipakai oleh Rasulullah, si anak itu ingin memegangnya. Oleh bapaknya kan dilarang, tapi justru Rasulullah yang mengatakan udah biarkan makan bahaya, itu udah budak. Kan udah budak. Oleh Rasulullah malahnya dikatakanlah disodorkan ya, terus aja dimainkan gitu ya cincinnya. Ya, itu termasuk adab yang seperti itu ya, adab di dalam Islam nih. Kayaknya lebar ya hadisnya Roiha Nataya nah iya teh perlu sok lila tuh. Nah ini nih riwayat Tirmizi nih.
Riwayat At-Tirmidzi sebetulnya tadi sudah saya buka-bukanya di dalam Sunan At-Tirmidzi ini, manaqib Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Nah, ini tentang keutamaannya Al-Hasan dan Husain. Ternyata ini hadisnya juga cukup banyak nih yang menerangkan Hasan dan Husain. Ini diantaranya nih ya. Ini mungkinnya yang paling hebat nih hadis tentang Hasan dan Husain nih. Hadisnya ini riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini terjemahnya saja nih ya. Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda di surga. Ini keutamaan mereka nih ya. Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda di surga. Sekarang kerno paeh ngora ya Pak. Ayo mereka sakit-sakit atuh. Mereka ini pemimpin pemuda. Nyana pemuda we bungkul. Ini diantara keutamaannya ya, satu nih ya, Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda di surga. Nah, karena mereka memang meninggalnya masih sangat mudanya. Hasan dan Husain itu meninggalnya masih sangat muda. Dua-duanya mati dibunuh. Kalau Hasan itu diracun, kalau Husain itu dipenggal kepalanya di Karbala, di Irak. Nah, bagi kaum Syiah, Karbala itu adalah tanah suci. Karbala itu sampai ini sholatnya, sholat menurut mereka itu kan harus teuing da sholat. Nah, gitu bari lagi jeung sholat segala itulah. Sholatnya itu dahinya itu harus kena ke tanah. Tidak boleh pakai sajadah atau kita seperti di masjid ini ya, lantai 2 ini parkit, nggak boleh. Ini dahi harus kena ke tanah, sehingga mereka itu membuatnya terbuat dari tanah Karbala nih, bulat lah sebesar ini mungkinnya. Di situ ada tulisannya gitu di. Nah, mereka ini membawanya kemana-mana. Kalau sholat, ketika sujud disimpan di situ. Berarti waktu sujud nanti dahinya itu kena ke tanah itu, jadi itu tanah Karbala, kota sucinya kaum Syiah. Nah, di mana Husain itu terbunuh di sana di kota Karbala. Sampai hari ini ada peringatannya. Kalau peringatan kematian Husain itu luar biasa besar, peringatan besar bagi mereka. Biasanya dilaksanakan pada 10 Muharram. Acaranya itu adalah melukai diri. Ya, acaranya melukai diri itu sebagai bentuk pengabdian lah terhadap Husain yang matinya di penggal di sana. Acara itu melukai diri, ada yang dengan pisau gitu ya, pakai rantai, kemudian ada yang beginilah, berdarah sampai berdarah-darah. Acaranya itu tanggal 10 Muharram nih bagi mereka. Nih salah satunya Hasan dan Husain itu adalah Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Hasan dan Husain itu adalah pemimpin anak-anak muda di surga. Padahal kan kalau nanti di ini ya, di surga itu ya, nanti di surga itu semuanya sebaya. Hasan dan Husain pemimpin pemuda. Nah, kalau kita yang memimpinnya siapa? Yang manula. Yang manula siapa? Sebetulnya nanti semuanya sebaya gitunya. Rugi sebutlahnya rugi kalau umurnya sampai 110 tahun misalnya. Terus kondisi nanti dibangkitkan, dihidupkan di akhirat dengan umur sekian, alah rugi. Genah akhirnya ngora atau belah kesentang. Ya di ditu di surga umur 105. Aduh nu aya teh tinggal nyeri tuur aja, nyeri cangkeng urang di ditu di surga teh. Ngagunuk manula wungkul silih pencetan. Silih siaran silih pencetan. Bongan atuh maot kolot-kolot teuing.
Sama sebutannya nanti semuanya sebaya dan tidak akan menua, karena di sana di surga nanti jangan hanya umur, nggak ada di surga, nggak ada umur ya, karena hidup abadi dengan kondisi yang tetap, malah gitunya penampilannya dari minggu ke minggu, penampilan penghuni surga itu semakin menarik, semakin indah, semakin menggairahkan. Itu penghuni surganya, dari minggu ke minggunya itu penampilannya itu terus meningkat. Nah kemudian hadis yang lain ya kita baca nih lebar ya, jarang nih baca kitab Manaqib Ibnu Qaryateh ini. Satu, tadinya Rasulullah menyebutkan Al Hasan dan Husain itu adalah pemimpin pemuda di surga. Kemudian yang kedua nih ya, oke nih mungkin juga nggak akan semuanya, ini cukup banyak nih hadisnya ya. Dari Usamah bin Zaid, dia berkata, suatu malam aku mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena ada beberapa keperluan. Lalu Nabi SAW keluar dengan membawa sesuatu yang aku tidak mengetahui apa gitunya yang dibawa oleh Rasulullah tersebut. Ketika aku selesai dengan keperluanku, aku bertanya, ini apa wahai Rasulullah, kenapa engkau menutupinya? Lalu beliau membukanya, ternyata di dalamnya atau ternyata yang ditutupi oleh Rasulullah SAW itu adalah Hasan dan Husain yang berada di pinggulnya. Beliau bersabda, ini adalah kedua anakku dan anak putriku. Ya Allah, aku sungguh mencintai mereka berdua. Ini ya ungkapan Rasulullah sangat mencintai cucunya nih. Diasuh dan kurabitnya diakod dua nana gitu talian kurapia. Rasulullah kasih incu. Aduh, Rasulullah kasih incu ya. Ternyata ada Hasan dan Husain ya yang berada di pinggulnya. Nabi ini ungkapannya luar biasanya seorang ini Rasulullah SAW. Beliau bersabda, ini adalah kedua anakku dari putriku. Ya Allah, sungguh aku mencintai mereka berdua. Ya Allah, cintailah mereka berdua dan orang yang mencintai keduanya. Ya Allah, cintailah mereka berdua dan orang yang mencintai keduanya. Kemudian satu lagi ini ya, ada lagi Nabi tanya, Rasulullah SAW bersabda, Hasan dan Husain adalah kebanggaanku selama di dunia, atau ketika aku di dunia, Hasan dan Husain itu adalah kebanggaanku. Satu lagi ini lebar ini hadis nu karitenya. Ummu Salamah Salma berkata, saya menemui Ummu Salamah. Saat itu dia menangis. Lalu aku bertanya, apa yang membuatmu menangis? Dia menjawab, aku bermimpi di atas kepala dan jenggot Rasulullah SAW terdapat tanah. Lalu aku bertanya, apa yang terjadi denganmu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, aku tadi telah menyaksikan pembunuhan Husain. Umar bin Khattab juga pernah diberitahu seperti ini. Umar bin Khattab diberitahu oleh Rasulullah SAW bahwa meninggalnya itu dibunuh. Jadi Husain juga ternyata Rasulullah sudah mengungkapkan. Ummu Salamah mengatakan gitunya, aku bermimpi di atas kepala dan jenggot Rasulullah SAW terdapat tanah. Lalu aku bertanya, apa yang terjadi denganmu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, aku tadi telah menyaksikan pembunuhan Husain. Padahal kan Husain itu meninggalnya di kekhalifahan siapa gitu ya, setelah Rasulullah tidak ada.
Tapi Rasulullah sudah mengungkapkan demikian. Dan ada beberapa orang sahabatnya yang meninggalnya itu sudah diungkap lebih dulu oleh Rasulullah SAW, termasuk Umar bin Khattab. Di antaranya digambarkan tentang fitnah yang datang bergelombang, fitnah besar, fitnah terhadap kaum muslimin, bukan perorangan, fitnah yang datang kepada kaum muslimin. Ini tentang suka disebutnya kerusakan agama, padahal agama Islam itu tidak rusak sebetulnya. Yang rusak itu orang Islamnya. Kalau Islam itu kan Al-Quran, Islam itu hadis, Quran dan hadis nggak rusak gitu. Quran dan hadis sampai kapanpun. Tapi yang suka di Imam Bukhari pun yang membahas kitabul fitan, yaitu pembahasan yang hadis-hadisnya itu tentang kerusakan kaum muslimin, sebetulnya bukan Islamnya. Kerusakan kaum muslimin setelah Rasulullah SAW tidak ada, di mana kerusakan tersebut dimulai sejak terbunuhnya Umar bin Khattab. Nah, Rasulullah mengungkapkan fitnah yang akan datang gitunya kepada orang-orang Islam itu seperti gelombang lautan. Artinya 24 jam kan ombak di laut nggak pernah berhenti. Terus itunya fitnah itu terus melanda gitulah kaum muslimin, tapi fitnah itu tidak berpengaruh karena ada benteng di mana pintu gerbang dari benteng tersebut itu terkunci dengan kokoh, rapat, kuat gitu. Jadi kena ombak, kena hantaman ombak juga tetap saja tidak berpengaruh. Nah, Umar bin Khattab kemudian bertanya, apakah nanti kunci dari pintu gerbang tersebut dibuka biasa atau dibongkar paksa? Ini Hudzaifah nih yang ditanya ya, dibongkar paksa. Nah, Umar bin Khattab, ya persis, artinya Umar bin Khattab benar, memang demikian. Ternyata yang dimaksud kunci gembok gitu ya dari gerbang tersebut adalah Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattabnya bukan meninggal biasa tapi dibunuh, itu oleh Hudzaifah digambarkan demikian, kunci gemboknya ini dibuka biasa atau dibongkar paksa. Dibongkar paksa. Nah, Umar bin Khattab itu sudah tahu benar. Nah, benteng terakhirnya, kekuatan terakhir, generasi emas disebut nantinya, sahabat telah itu generasi emas manusia, artinya manusia terbaik sepanjang masa itu adalah Rasulullah dan para sahabat. Di mana generasi ini berakhir ketika Umar bin Khattab meninggal. Nah, Umar bin Khattab juga ketika diterangkan demikian, ini kunci gemboknya dibongkar paksa. Pas mungkin Umar bin Khattab mengatakan, benar, pas seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. Umar bin Khattab sudah mendengar Rasulullah mengatakan Umar bin Khattab itu meninggalnya dibunuh. Tapi Umar bin Khattab mah santai ya. Itu nyewa bodyguard gitu tuh, nyewa bodyguard tak keluar karena takut ada yang membunuh, maka kalem aja Umar bin Khattab. Kenapa? Sabda Nabi pasti kejadian, sabda Nabi pasti benar, seperti yang disabdakan terhadap ini. Anaknya Abu Lahab itu yang laki-laki yang suka disebutnya, saya lupa lagi nih ada berapa, tapi ini yang suka disebut itu Utbah dan Utaibah. Kitunya ngaran Arab mah lanceukna Hasan Husain. Ya Utbah, Utaibah, ya Utbah kecil teh berarti.
Era nu ieu Utbah, nu ieu Ronaldo, hiji Ronaldinho. Brazil mah kitu sih. Pan Ronaldinho teh Ronaldo kecil teh. Oh gitu eta mah mun orang Brazil mah kitu teh. Nu ieu Ronaldo adina. Tah eta berarti Ronaldo kecil teh artina teh. Bahasa Arab mah tatang jeung tuteng. Tah tuteng berarti tatang kecil eta teh. Hamba Allah teh eta teh cuy. Eta hamba Allah teh eta teh. Bodoh. Oh Utbah dan Utaibah. Ini dua anak Abu Lahab. Asalnya ini dua-duanya menantu Rasulullah. Sebelum menjadi nabi, ini dua-duanya menantu Rasulullah SAW. Abu Lahab justru yang meminta, pokoknya anak-anak Muhammad tidak boleh menikah dengan yang lain. Abu Lahab sangat menyayangi dan membanggakan Muhammad. Karena itu sampai sepakat semuanya memberi gelar Al-Amin. Tapi begitu menjadi nabi, Abu Lahab berbalik 180 derajat, orang yang paling membenci Rasulullah. Sehingga Utbah dan Utaibah diperintahkan untuk ceraikan anak istri-istri kalian. Henteu dihidan ku aing sia. Henteu pokona mah diceraikan. Utbah menikah dengan Ummu Kulsum, Utaibah menikah dengan Ruqayyah. Ini dua putri Rasulullah ya. Nah kemudian keduanya dinikahi oleh Utsman bin Affan, tapi tidak satu waktu kan, nggak bolehnya di dalam Islam menikahi adik kakak dalam satu waktu. Ummu Kulsum meninggal, kemudian Utsman bin Affan menikahi adiknya, gitu ya, Ruqayyah. Nah dari dua anak Abu Lahab ini Utbah ikut bapaknya, seperti bapaknya lah, itu sangat membenci Rasulullah. Kalau Utbah yang masuk Islam, Utbah masuk Islamnya, ini nih adiknya nih Utaibah, dia yang ikut bapaknya, membela bapaknya. Rasulullah kemudian mengatakan Utaibah matinya diterkam binatang buas. Itu disabdakan oleh Rasulullah, artinya diungkapkan Utaibah matinya diterkam binatang buas. Jadi tara keluar ti imah ongko teu percaya cenah sok kitu ari teh mun urang lah. Katanya Muhammad pendusta gitu kan ya. Katanya pendusta, penyihir, penyair, pujangga dan sebagainya lah, dukun dan sebagainya. Tapi ketika Rasulullah mengatakan demikian, jadi sieun keluar ti imah, dasar jahiliyah gitu. Enggak percaya. Artinya kalau tidak percaya mestinya kan ya diabaikan lah karena tidak percaya kan. Rasulullah mengatakan demikian, si Utaibah tuh matinya nanti diterkam binatang buas. Kuduna mau Utaibah mah lah ganeng lah, tahu itu percaya. Harusnya kan demikian. Ini malah jadi takut keluar rumah, sekali keluar rumah pengawalan. sekali keluar rumah teh pengawalan teh Abu Lahab yang memerintahkan kawal. Ternyata meninggalnya diterkam binatang buas. Rasulullah sudah mengatakan demikian. Nah tadinya tentang Husainnya di sininya Rasulullah SAW mengatakan bahwa aku telah melihat Husain itu matinya, aku telah menyaksikan pembunuhan Husain. Banyak nih. Satu lagi nih hadisnya yang persis sejalan, artinya sangat mencintainya, yang menunjukkan demikian nih. Rasulullah SAW dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW ditanya, siapakah dari keluarga besar merenya, siapakah dari keluarga besarmu yang paling kau cintai? Beliau menjawab Hasan dan Husain. Beliau menjawab Hasan dan Husain. Suatu ketika beliau memanggil Fatimah, panggillah kedua cucuku. Kemudian beliau mencium dan memeluk keduanya.
Tak banyaklah itunya hadis-hadis tentang disebutnya manakib, keutamaan, kelebihan para sahabat. Nah, ini barusan ini keutamaan atau manakib dari Hasan dan Husain. Tadi yang pertama tuh yang paling hebat mah Hasan dan Husain adalah pemimpin anak-anak muda di surga. Artinya mereka sudah dipastikan masuk surga. Tapi dengan catatannya masuk surga bukan karena keturunan Nabi, bukan. Memang saroleh. Ya, Hasan dan Husain itu anak-anak muda lah, berartinya anak-anak muda yang soleh. Sehingga Rasulullah menyabdakan demikian, sabda tersebut itu menunjukkan Hasan dan Husain itu pasti masuk surga, bahkan menjadi pemimpin itu di sana. Nah, kembali ke sini nih ya, di hadis ini Rasulullah mengungkapkan bahwa huma raihanataya fid dunya. Hasan dan Husain itu adalah keduanya adalah anugerah bagiku dari Allah ketika di dunia. Nah, tapi tentang hadisnya, ini kata-kata dari Rasulullah yang ini ya, yang menunjukkan atau sebutannya biasa wajhul istidlal gitu kalau dalam hadis. Nah, kata-kata ini ya yang menunjukkan kepada bab yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari. Di dalam bab ini Imam Bukhari mengatakan bab menyayangi anak-anak judulnya. Yang menyayangi, mengasihi, mencintai anak-anak, menciumnya dan memeluknya gitu. Itu judul yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian ditambah ada hadis di bawahnya yang dijadikan judul juga. Anas bin Malik mengatakan Rasulullah SAW memangku Ibrahim kemudian menciuminya. Nah, Ibrahim ini adalah anak Rasulullah SAW dari Maria. Maria itu namanya bahasa Arab nama. Maria ini seorang perempuan berkulit hitam. Ya kan Rasulullah istrinya ada 9. Nah, ada yang berkulit hitam. Nah, ini namanya Maria. Dia ini dari suku Kibti. Nah, anak kandungnya itu Ibrahim meninggal ketika masih bayi lah. Ketika masih bayi, bahkannya meninggalnya itu ketika masih bayi. Kalau nggak salah dia yang bertanya, Maria yang bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa sunatullahnya, kalau seorang ibu yang melahirkan itu kan ada ASI-nya kan, anaknya meninggal, Maria bertanya, lalu bagaimana dengan ASI saya gitu kan, karena tidak sempat diberikan kepada Ibrahim keburu meninggal. Rasulullah menjawab, nanti kamu akan menyusuinya di surga. Karena bayi ketika kalau bayi pasti masuk surga. Nggak ada bayi masuk neraka itu, nggak ada. Kalau bayi masuk neraka dosa apa gitu? Karena masuk neraka itu karena dosa. Kalau yang belum balik bukan hanya bayi isinya. Kalau seseorang yang meninggal sebelum mencapai usia balik itu pasti masuk surga. Karena belum punya catatan amal. Yang belum punya catatan amalnya, tidak ada dosa berarti. Apalagi lah sebutnya apalaginya yang masih bayi. Nah, Rasulullah SAW ibunya bertanya, bagaimana dengan ASI saya gitu kan, karena tidak menyusui, bayinya meninggal. Rasulullah menjawab, kamu akan menyusuinya nanti di surga. Waktu meninggal ini juga nih ya, kalau nggak salah nih, Ibrahimnya nama anak ini Rasulullah SAW ini. Ketika Ibrahim meninggal, Rasulullah SAW mengatakan, aku tahu bahwa di balik kematianmu itu adalah rahmat. Awan tuh bahasa Arab bertanya
ada sahabat yang bertanya karena Rasulullah menangis, apa Rasulullah pisan tadi teka budak tehnya. Rasul itu kan sangat menyayangi apalagi anaknya. Ya, apalagi anaknya nih ya. Rasulullah itu sangat menyayangi anaknya, cucunya, anak-anak kecil juga semuanya gitu Rasulullah memang mencintai mereka. Ketika Ibrahim meninggal, ya Rasulullah menangis pastinya sebagai seorang ayah. Nah, ketika ada sahabat yang bertanya kenapa Rasulullah menangis, bukankah engkau yang paling yakin terhadap takdir? Itu pertanyaannya dari para sahabat, mengapa engkau menangis? Bukankah engkau yang paling percaya, paling yakin terhadap takdir? Nah, Rasulullah menjawab, ini kalau dengan bahasa bebas mah nucerik mah bapana. Iya menucerik mah bapana, tapi sebagai seorang rasul, sisi kenabiannya nih. Ini sisi kenabiannya, yaitu Rasulullah mengatakan seperti tadi bahwa di balik kematianmu ini adalah rahmat. Eta sisi kenabian nama. Bertentangan nggak dengan Rasul yang menangis gitunya? Nucerik mah bapana tadi disebutkan menjawab nucerik mah bapana. Apa orang Islam tidak boleh menangis kalau ada keluarganya yang meninggal dengan mengatakan si guru itu percaya takdir? Beda deui atuh masalah mah bapakna nabinya gitu kan, sisi beliau sebagai manusia kan bapak dari Ibrahim yang meninggal, tapi sisi kenabiannya bagaimana masalahnya? Ini bagaimana masalahnya? Nah, Rasulullah mengungkapkan bahwa di balik kematianmu ini adalah rahmat. Itu sisi kenabiannya. Ya, kalau menangisnya, sedihnya, apalagi kan Rasulullah SAW seseorang yang sangat mencintai anak-anak. Apalagi anak kandungnya gitu kan, apalagi anak kandungnya. Nah, itu hadis yang pertama sampai di sana nih ya. Kemudian satu lagi nih hadisnya lah, karena ada 6 nih ya. Dari hadis yang pertama tadi dengan judul seperti ini, dari hadis yang pertama yang menjadi dalilnya adalah di ujung hadis di nomor pertama itu Rasulullah mengatakan tentang Hasan dan Husain, mereka adalah anugerah besar bagiku dari Allah ketika di dunia. Dan bagaimana Rasulullah memperlakukan mereka? Nah, tadilahnya kadang-kadang Rasulullah memanggil Fatimah, mana cenah barudak ka dieu. Ais ku Rasulullah teh bere 2000 jig jarajan. Di orang mah tah 2000 jig bisa rek jarajan. Udah bagus atuh Rasulullah mah bagus pisan. Segera kan dia cenah mana barudak teh. Ya sering saya kiranya Rasulullah pasti sering itu demikian. Juga Rasulullah SAW pernah ketika sedang sholat nih. Ketika sedang sholat, lalu Fatimah datang bawa ini Hasan dan Husain ketika masih sangat kecil ya. Abah, oh kagak jelek. Abah, padahal Rasul sedang sholat di pangku dua-duanya kan di pangku itu Rasul ketika berjamaah di masjid jadi imam. Itu udah datang injuna gitu. Ada asli abah bahasa Arab bro kan. Karena itu bener sama abah bahasa Arab itu dipangku oleh Rasulullah SAW itu sambil mengimami sambil sholat. Ketika hendak ruku diletakkan dulu. Itu raya saat itu mau diturunkan beri cerik turunkan lah oleh Rasulullah SAW. Kemudian sujud, waktu disangka ngajak kekudaan, rarek, bah maju atuh bah, maju atuh bah. Selesai sujud, masuk rakaat berikutnya dipangku lagi.
Tadinya di hadis yang tadi juga sebetulnya rangkaiannya itu masih adanya yang menerangkan Rasulullah sedang khutbah itu ini Hasan dan Husain pakai gamis merah, nyara lucu ya budanya keur maka rasep di budak itu. Nya umur gitulah umur ya keur lucu nah lah pokoknya keur lucu nah pakai gamis terus ucingan di jero masjid labuh duanana. Rasulullah sampai berhenti khutbahnya. Rasulullah menghentikan khutbahnya kemudian diambil. Kemudian Nabi mengatakan, kumaha tuh udah refleks mun cik urang malah. Nabi mengungkapkan, takar khutbah tadi pika eureun saya cenanya mun kitu mah kitulah seolah-olah Nabi teh saya sampai berhenti khutbah teh teu kuat ningali incu labuh mah. Ayat itu di At-Tirmidzi oke nu tadi karena masih banyak tadi nya manaqib Hasan dan Husain. Nah, sekarang hadis yang kedua nih. Wah, ini hadis yang kedua ini berat ini nih, isinya nih. An Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ja'at nimra'atun ma'aha ibnatani tas'aluni falam tajid indi ghayra tamratin wahidatin fa a'taituha faqasamatha bainabnataiha summa qamat fa kharajat fadakhala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa haddatstuhu faqala man yali min hazihil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitron minan nar. Nah dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, datang kepadaku seorang perempuan membawa 2 anak perempuan. Nah, datang kepadaku seorang perempuan bersama atau membawa 2 anak perempuan. Ia meminta sesuatu kepadaku, tapi aku tidak mendapatkan apapun. Artinya saat itu sedang tidak punya apa-apa gitu Aisyah. Kalau kemarin kan di kitab Burikok, Aisyah tengah hurungkeun kompor 2 bulan tah. Itu boga beas. Aisyah teh. Jadi makan apa? Eta we korma jeung kopi teh naon cek nu harideung disebutna teh kan 2 hitam gitunya yaitu air dan kurma hanya itu 2 bulan teh. Tapi dan teu ka Nabi teh wah itu kompor teh hurung dapur teu ngebul. Duruk cek Nabi teh yang ngebul. Gampang dapur hayang ngebul, duruk dapurna sok gede kebul. 2 hari gitunya tidak enggak punya apa-apa. Pernah juga kan ada kejadian seperti ininya orang yang datang ke rumah Nabi rupa-rupa lah gitu kepentingan nanti. Rupa-rupa kepentingannya, ada yang baik lah gitunya, ada juga yang hanya memanfaatkan. Ada nih yang demikian, ada yang hanya memanfaatkan. Sampai ada kan turun ayat yang karena ada sahabat yang biasa we jam maksi namu itu jam makan siang namu ada ku Nabi betul ditolak akan wajib menghormati tamu beres makan balik isukna hanger jam sakitu jam makan siang datang nanti apa pinamu ya nu kitu ge. Nah pernah kejadian ada seseorang yang datang ke rumah Rasulullah SAW meminta sesuatu. Ini seperti kejadian di sini. Saat itu ternyata samanya dengan kondisi yang diceritakan di hadis ini. Aisyah itu di rumah Rasulullah itu sedang tidak ada apa-apa. Aisyah hanya menyisakan, tersisa mungkinnya sepotong roti itu pun jatah Rasulullah SAW.
Ketika orang ini meminta sesuatu, Aisyah menjawab jujur seadanya, punten nuju teu aya. Benar kan dia menjawab demikian? Aya gitu di lemari itu hiji roti sajenil. Itu pun jatah Nabi, aku tidak berani menyentuhnya. Nah, orang yang datang ini kemudian memahami kondisi demikian. Oh, mohon wios. Permios satu wassalam. Berangkat. Di hadis ini barusan seperti ini ya. Di hadis ini kan orang itu terjemahkan heula tuh. Datang seorang perempuan membawa dua orang anak perempuan. Dia meminta kepadaku, tapi aku tidak punya apa-apa selain falam tajid indi, aku tidak memiliki apapun goero tamrotin wahidatin, kecuali sebutir kurma. Coba ngan sakitu-kituna, tidak punya apa-apa saat itunya ketika orang didatangi oleh perempuan ini. Aku tidak punya apa-apa selain hanya sebutir kurma. Fa'atoituha, lalu aku yang memberikan saja, memang itu yang ada ya, kurma sebutir kurma. Faqasamatha bainabnataiha, lalu si perempuan ini membagi dua kurma itu, lalu diberikan kepada kedua anaknya sepotong ewang tak kurma lagi. Fa'atoituha, lalu aku memberikannya kepada perempuan tersebut. Faqasamatha, kemudian si perempuan itu membagi kurma tersebut kepada dua anaknya. Summa qomat fakhrajat, lalu si perempuan itu bangkit dan pergi. Fadakhala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahaddastuhu, setelah si perempuan itu tidak ada, kemudian Nabi SAW datang dan aku menceritakan kejadiannya. Kemudian Nabi bersabda, man yali min hazihil banati syai'an, barang siapa yang mewalii tegenahan ada mewali kan atau kemudian dikabaturkan ya. Kalau mewali kan artinya kan mewakilkan, justru itu diserahkan kepada orang lain. Kalau mewalii dia yang menjadi wali dari ini. Apa sih bahasanya itu kan dia nyaman wala yali wali tehnya orangnya yang intinya barang siapa yang berbuat baik kepada anak-anak perempuan, man yali min hazihil banati syai'an, barang siapa yang berbuat baik terhadap anak-anak perempuan ini, fa'ahsana ilaihinna, dan dia tadi tanya mewalii anak-anak perempuan, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, kunna lahu sitron minanar, maka mereka akan menjadi benteng penghalang dari api neraka. Nah, yang tadinya ketika ada orang yang minta sesuatu, ternyata hanya ada sepotong roti, oleh Aisyah tidak diberikan. Kalau ini kan diberikan, karena roti itu jatah Rasulullah SAW. Ketika orang itu pergi, Rasulullah SAW datang. Kemudian seperti di hadis ini, Rasulullah menceritakan tadi ada yang datang minta sesuatu, tapi tidak aku beri karena memang nggak ada. Dan yang ada kan itu sepotong roti pun kan itu jatah Rasulullah. Rasulullah marah. Rasulullah marah itu bukan marah sihnya apa nih ya. Rasulullah itu kemudian mengatakan mungkin kurang lebih, susul orang tadi berikan roti itu. Di sini Rasulullah lebih melihat kepada Allah sedang memberikan kesempatan beramal kepada kamu,
tapi kamu malah mengabaikannya. Akhirnya orang itu pergi dan akan meminta kepada yang lain. Orang ini kan orang yang sedang lapar katakanlahnya, dia akan pergi dan akan mendatangi orang lain dan meminta kepada orang lain. Orang-orang lain diberi, kamu yang rugi. Kamu yang rugi. Orang itu kesempatan beramalnya boleh disebut karena oleh Aisyah tidak dilakukan, maka kesempatan beramalnya itu oleh Allah dipindahkan kepada yang lain. Karena orang ini akan datang kepada yang lain minta makan, katakanlah minta makan. Lalu oleh orang lain diberi. Yang rugi siapa? Coba yang beruntung siapa? Cek Nabi terus rugi bikin tah roti jeung susu. Tadi kejadian ini Aisyah memberikan ya dan ayat tuh yang adanya saat itu gitu, Aisyahnya hanya memiliki 1 butir kurma, ya itulah kemudian oleh Aisyah diberikan. Dan ternyata oleh ibunya itu dibagi 2 lalu diberikan kepada anaknya. Artinya si ibu itu lebih mementingkan lahnya di hadis ini, lebih mementingkan anak-anaknya biar dirinya tidak kebagian gitu, tapi karena dia mendahulukan anaknya. Ya kalau banyak lain lagi sih masalahnya, mau gitu 3 piring ya aman atuh, saya piring ewang. Ini dalam kondisi demikian gitu, dalam kondisi demikian. Nah ini oleh Imam Al-Bukhari ya, hadis yang kedua ini dijadikan atau dalil kedua nih. Hadis ini ya dalam judul bab menyayangi anak-anak. Menyayangi anak-anak, nanti ditambah si judulnya kan menciumnya, memeluknya. Tadi dengan hadis tambahannya yang kita baca dari At-Tirmidzi juga Rasulullah kan melakukan hal demikian. Di hadis terakhir yang tadi kita baca, Rasulullah memanggil Fatimah lalu menanyakan mana Hasan dan Husain. Kemudian Rasulullah memeluknya dan menciuminya. Nah, oleh Imam Al-Bukhari-nya dimuat sebagai judul bab menyayangi, mengasihi anak-anak, mencium dan memeluk mereka. Nah, hadis yang kedua ini ya wajhul istidlalnya adalah apa yang dilakukan oleh si perempuan tadi ya, ketika diberi 1 butir kurma. Ya kebayangnya rumah tangga gitu, rumah tangga Nabi gitu. Ya mungkin masih ingatnya di dalam kitab Buriqoq itu kan Aisyah itu 2-3 hari tidak ada makanan apa-apa. Yang paling mudah gitu didapat, yang paling mudah dimakan tanpa dimasak kurma. Lamun masak wah tuh masak kari, ari orang Arab mah tuh kari teh jeung roti cane teh geus pokona. Roti eta capati teh roti teh atau roti di urang disebut teh naon roti Maryam. Roti Maryam soalkeun kana kari. Geus asa jadi orang Arab pokona mah. Nyari keur masak mah masak kan Rasulullah suka masakan Timur Tengah lah gitunya dari dulu, dari zaman Rasulullah itu kan makanannya disebutnya roti yang terbuat dari tepung terigu, ada roti yang terbuat dari gandum, dan makanan favorit Rasulullah SAW itu adalah gulai. Rasulullah kena gulai mah, dan bagian gulai kambing ya. Dan nya gulai lo gitu teh dituangin pakai bumbu kari. Ari Arab mah Arab, India bumbunya bumbu kari. Mun Sunda mah encer sih gulai teh. Lo pakai ada China gitu. Batan bukurna. Mau bisa dicol ku roti tuh ku senok. Nah bagian dari kambing itu bagian apa yang
favorit Nabi itu adalah bagian tengkuknya. Labusir bahasa Sunda nama tah eta karesepna Nabi malebun gule domba tah etana bagian lamusirna puguh dah hipu pisan eta bagian ieu tah bagiannya tengkuk punuk. Nah kalau masak ya seperti itulah artinya makan roti ada lauk pauknya. Nah kalau sedang disebutnya nyari kerteu masak sama Rasulullah paling korma jeung cai. Dan itu berhari-hari, kemudian suka ada sahabat yang melihat ternyata di rumah Rasulullah itu sedang tidak ada apa-apa, kirim ku sahabat teh gule sapanci kirim jeung roti. Nah berhari-hari tidak masak lah gitunya, berhari-hari tidak masak. Bahkan ada hadis yang menerangkan 3 purnama. Nah, 3 purnama tepan 1 purnama kemudian sebulan kan 2 purnama kemudian 1 lagi 2 bulan berarti Rasulullah teu masak. Rasulullah teh kata Aisyah teh kalau istri-istri Nabi teh ya mereka hanya makannya yang paling mudah lah. Teu masak yang paling mudah tapi nasi padang atuh eta mah sarua. Atuh naon bedana eta mah males meureunnan teu masak teuing eueuh. Geuning eta boga duit makan nasi padang. Nu teu masak di imah tapi ke rumah makan atuh lain gitu masak gitu mah mau masak eta mah. Ini bukan tidak masak karena tidak punya apa-apa, hanya kalau istri-istri Rasulullah itu sampai 2 bulan berturut-turut hanya makannya yang mudah kan tidak dimasak dan yang mudah didapat itulah hanya memakan. Di dalam hadisnya kalau nggak salah kemarin itu 2 yang hitam disebut nanti, yang dimaksud adalah hanya makan kurma dan air putih. Sugan naon atunya mun ayeuna mah nyebut 4 sehat 5 sempurna eueuh lah kamusna gitu teh. Warag penting mah. Kalau apa namanya ya? Iya sih sebetulnya makanan ini banyak berpengaruh gitulah. Banyak berpengaruh karena memang Allah mengatur. Ini juga agak melebar saja nih ya, melebar keluar nih dari konteks ini. Di dalam Al-Quran itu kan Allah menyebut 2 tentang makanan tuh halalan, thayyiban. Kan Quran bahkan itu ayat Quran halalan, thayyiban. Banyak nih orang Islam yang ini melanggar berarti kan Allah memerintahkan kulu min thayyibatin halalan thayyiban makanlah Rasulullah Allah kan memerintahkan demikian makanlah itu yang halal dan itu halalan thayyiban. Unsur kedua ini jarang diperhatikan. Hanya 1 berarti yang menjadi pegangannya asal halal tanpa memikirkan thayyiban. Tayeu nu ngadatangkeun penyakit teh. Banyaknya sebetulnya kalau nggak salah saya pernah baca 1 artikel lah gitu ya. Ternyata makanan itu penyebab terbanyak orang sakit. Nah, sakit mah sakit naon we gitunya. Ternyata makanan itu penyebab terbanyak gitu yang menyebabkan sakit. Kenapa? Taieu unsur thayyibannya tidak diperhatikan. Halal iya, tapi yang keduanya al hawa asal hayang jeung resep dibeli di dahar. Gak memikirkan thayyibannya gitu asal halal iya aslinya enggak berani lah katakan mau makan yang haram gitu ya. Halal iya, tapi unsur yang kedua padahal Al-Quran kan menyebutnya 2 halalan thayyiban. Ini jarang diperhatikan. Nah sebetulnya kalau ininya diperhatikan aman sebetulnya artinya pasti sehat.
Apalagi sekarang ini kan disebutnya makannya itu junk food, sidik eta mah runtah ngono kitu di dahar atuh runtah di daharnya nya gering. Disebutnya kan sebutannya kan demikiannya, sampai sebutannya pun kan demikian. Sampai di Amerika orang sakit kanker itu malah ngegebeg di Amerika mah. Kenapa kanker? Hahehe naon besar lagi kanker di itu mah. Sudah biasa gitu di Amerika penyakitnya apa? Sakit kanker, mau rewas di orang masuk udah kanker. Wah, abong tuh aja. Cenah harus pegang. Kurawasna gitu. Kalau di Amerika biasa ya. Nah itulah dari pola hidup mereka. Sebetulnya kalau ya mungkin kita 100% juga enggak lah hanya. Tapi kalau berusaha lah sebutnya hidup mengikuti, pasti ada polanya nih. Sebetulnya ajaran Islam ini kan membentuk pola hidup manusia yang benar. Coba kalau hidupnya mengikuti, apalagi dalam segala aspek mengikuti ajaran Islam, sehat jiwa dan raga eta mah pasti. Yo semen sano en corpori sana lah hirup teh. Pokoknya mah lamun gitu mah kalau mengikuti ajaran Islam. Nah bukti mah Rasulullah kapan Rasulullah sakit? Rasulullah masih sehat wae. Ya karena makanannya ya yang saya Rasulullah punya makanan favorit. Tapi kan bahasa Sunda mah kalau menurut bahasa Sunda mah nya resep da moal kokomoan atuh. Abong resep habok sangeurahna geus kitu terus sejangar lieur darti tensi naik. Nah atuh mun ceuk urang mah Rasulullah ada makanan favorit ya, tapi ada porsinya gitu kan, ada porsinya, bukannya abong resep atuh eta mah ngagugukah yang jengkar resep teh jadina nya abong udah iya hobi karena ieu teh karena lada teh atuh mun jajan seblak teh nepi ka dicarekan kudu nyemitana dagangna teh keur mahal cengek teh ieu rek hayang sakumaha nepi ka dicarekan gitu ka seblak lantaran ieu nu mulina lah hayang ladana teu kira-kira ting level 42 gitu ting seberapa level 10 atau handap level 42 nu gede wae anu mah salah tanyanya ini dua hadis sebetulnya ya cukup jelasnya kan nanti ada 4 lagi hadisnya. Ini dua hadis yang menunjukkannya kepada apa yang dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam bab ini, menyayangi anak-anak. Ini secara umum nih, karena nanti ada hadis berikutnya ternyata bukan hanya kepada anak kandung atau cucu mungkinnya kan tadi kan Hasan dan Husain kan cucunya. Nantinya kepada anak orang lain juga seperti di bab sebelumnya juga sudah menunjukkan ke arah sana ya. Yaitu bab membiarkan anak perempuan yang masih kecil gitu ya mengajak main gitu budak batur ngajak heureuy ka urang. Ayeuna bae atuh lah dadegungkeun budak kan. Budak leutik kitu ngajak heureuy ka urang sok layanan lah budak mah tuh. Seperti anak itu ya yang melihat cincin Rasulullah kemudian memeganginya memainkan oleh Rasulullah kan wah sok dicoba mah teu naon.